Halo teman-teman, gue Ombul. Nah, kali ini kita akan berkenalan nih mengenai HTML dasar sampai bahas juga lah sampai lanjutannya. Untuk pengertiannya sendiri itu HTML adalah bahasa markup. Ingat, bahasa markup bukan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat atau menyusun struktur halaman web seperti judul, gambar, tautan, dan lain-lain lah. Ia adalah kerangka dasar yang membentuk tampilan sebuah situs di internet. Jadi, apapun yang ada di website berupa tampilan itu umumnya HTML yang dihias nantinya. Gitu. Dikembangkan oleh Tim Berners-Lee dari tahun 1991 dan versinya sendiri itu dulunya ada HTML, HTML2, HTML4, tetapi ditetapkanlah bahwa HTML sekarang itu gak ada lagi nih, HTML6, 7, 8. Pokoknya kalau HTML itu udah HTML versi terbaru yaitu HTML5. Jadi apapun HTML5 ya udah pasti HTML terbaru gitu. Untuk pemanasannya itu kita akan belajar mengenai struktur dasar dulu. Struktur dasar. Pertama, kita akan buka sebuah folder. Aku udah simpan sih atau buat foldernya, yaitu folder HTML. Terus aku masuk ke folder HTML-nya dengan ketik cmd terlebih dahulu biar terbaca nih teman-teman path-nya. Setelah itu aku sisa klik kode titik biar langsung masuk ke Visual Studio Code. Kebetulan IDE yang saya gunakan Visual Studio Code. Kalau kalian gunakan IDE lain seperti Sublime Text atau dan sebagainya, kalian cari cara sendiri lah untuk masuk ke folder kalian gitu. Kalian sisa klik sih. Nah, ini udah masuk nih. Dan aku juga udah cantumin beberapa gambar dan beberapa video untuk perkenalan kita nanti. Terus untuk membuat filenya kalian sisa klik new file di bagian sini nih. Ntar aku perjelas dulu ya, perbesar dulu. New file, terus kalian namakan sembarang lah, sembarang atau bebas, terserah kalian, bisa juga nama kalian. Tetapi kalian pastikan bahwa tidak ada spasi kalau terdiri dari dua kata. Begitu. Kalau kalian ingin terdiri dua kata, kalian bisa gunain garis bawah atau garis penghubung. Untuk membuat HTML sendiri, dia harus berformatkan .html. Sama seperti musik, dia harus format MP3 atau format yang mendukung musik. Sama seperti dokumen, dia harus berformat dokumen seperti Word, PDF, Excel, dan lain-lain. Begitu juga HTML, teman-teman. Dia harus berformat HTML. Nah, aku ingin membuat file HTML dengan nama index.html. Saya sisa tekan enter, lalu terbuat index.html-nya. Pertama-tama untuk struktur dasarnya kalau kalian gunain Visual Studio Code, kalian sisa klik buat tanda seru terus enter, maka udah jadi nih struktur dasar dari HTML-nya. Kalau kalian gunain Sublime Text, kalian bisa ketikkan HTML terus kalian enter, terus jadi juga tuh struktur dasar dari HTML-nya gitu. Ini kan struktur dasar dari HTML ya. Ini struktur dasar udah wajib, gak bisa kalian ubah-ubah lagi. Dia harus terdiri dari ID topic HTML, tag HTML, head, sama body. Nah, di HTML sendiri itu berupa yang namanya elemen. Dia terdiri dari beberapa elemen seperti body, ini merupakan elemen body, elemen head, ini merupakan elemen head, HTML merupakan elemen HTML. Language-nya ini dia menggunakan Inggris, tetapi bisa kita gunakan ID. Gitu. Untuk struktur dasarnya tersendiri itu paling penting itu dua ini. Yang pertama dia head, yang kedua body.
head untuk menyimpan sebuah data, metadata gitu, seperti link untuk CSS kita nantinya, link untuk file lain nantinya gitu. Untuk body ini merupakan sebuah tempat untuk konten utama website kita gitu. Coba kita lihat dokumennya dulu ya. Misalnya di Canvas kan. Nah ini nih. Kan website terdiri dari berupa tab begini nih, lihat kursor saya, terus dia punya URL, terus konten utama kita. Nah ini masuknya di body untuk konten utama kita, sedangkan URL sama HTML dasar lanjutan ini merupakan bagian dari head. Adapun juga dia head ini berisi sebuah data nantinya, data metadata gitu, entah itu link CSS kita nantinya atau berkas lain berupa file txt kita, file CSS kita, file JS kita gitu. Oke, kita kembali ke HTML. Untuk menjalankannya sendiri, saya lebih sarankan kalian download ekstensi yang namanya Live Server gini. Terus kalian klik. Nah, kalian install nih Live Servernya. Cara menjalankan HTML ini, kalau kalian sudah main download ekstensi Live Server, kalian sisa klik kanan terus pilih yang namanya Open with Live Server. Otomatis terbuka dah file HTML kita gitu. Kalau kalian gak download atau install ekstensinya, kalian bisa gunain atau buka file index.html yang kalian buat. Kalian klik 2 kali, maka udah terbuat nih file index.html kita. Oke, perbedaannya sendiri ya. Sebenarnya saya lebih sarankan kalian gunain ekstensi, karena kalau kalian gunain ekstensi itu dia lebih real time datanya. Misalnya kalian ketikkan otomatis berubah tuh. Saya ketik asdas, saya ketikkan dia langsung berubah gitu. Yang ada di konten sama yang ada di IDE saya, Visual Studio Code saya. Sedangkan di bagian dokumen yang dimana kalian buka secara manual seperti ini, itu dia gak langsung berubah. Kita harus melakukan save terlebih dahulu, baru melakukan refresh gitu, baru kontennya berubah gitu. Oke, pertama-tama kita akan belajar mengenai elemen. Atau mungkin awal-awal dulu lah. Di index.html ini ada yang namanya komentar. Nah, untuk mengetahui bahwa elemen kita nantinya itu untuk apa, kita bisa selipkan komentar di atas dari tag elemen kita. Misalnya saya paste di sini, saya berikan komentar ini adalah gerbang atau body dari HTML saya. Nah, kalian bisa gunain komentar, dan komentar ini tidak akan muncul ketika dan komentar ini tidak akan muncul di website kita, karena ya dia seperti komentar gitu. Dia hanya sebuah penanda dari elemen website kita. Cara buat komentar itu seperti ini. Kalian masukkan simbol lebih kecil, terus tanda seru, kata penghubung gini, terus kalian balas nih minus terus lebih besar gitu. Jadi nih komentar nih, dia gak akan kebaca. Beda dengan saya menuliskan langsung di bagian sini, dia langsung kebaca. Walaupun komentarnya saya taruh di bawah gitu, ini gak akan kebaca juga.
karena dia adalah komentar gitu. Oke, kita lanjut mengenai elemen. Jadi HTML ini terdiri dari beberapa elemen seperti elemen paragraf, elemen gambar dengan tag image gitu, elemen elemen video dengan tag video, atau mungkin elemen elemen heading seperti H1. Nah, untuk membuat teks di konten website kita ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa gunain paragraf, misalnya hello world gitu, maka akan tampil nih. Bentar lagi ngelot tuh, langsung tampil hello world. Bisa juga kita gunain tag div namanya hello world, atau mungkin tag span bisa nih teman-teman. Tuh, bedanya apa nih Bul? Tag p, tag div, tag span. Nah, untuk tag p sendiri digunakan untuk membuat sebuah paragraf. Misalnya aku punya sebuah paragraf untuk menjelaskan image yang aku buat, kalian bisa gunain tag paragraf gini. Kalau tag div biasa digunakan untuk membungkus sebuah parent gitu. Kalau tag span dia hampir sama kayak div, tetapi bedanya gini nih. Kalau div itu, bentar aku buat komentar dulu. Nah, gini. Aku buat komentar dulu biar kalian bisa lebih paham lah. Oke, untuk div itu style bawaannya itu yang namanya block. Sedangkan span style bawaannya dia inline. Bedanya apa Bul? Block sama inline. Block itu ketika kita membuat elemen baru, dia akan ke bawah. Seperti membuat paragraf baru lah. Dia akan ke bawah. Sedangkan inline dia akan ke samping. Jadi kalau aku buat elemen inline di sini, dia akan ke samping, bukan ke bawah lagi. Tuh. Gitu. Bedanya inline sama block. Terus untuk membuat judul ya. Untuk membuat judul kita bisa gunain yang namanya heading. Dan kalau kalian mau membuat komentar dengan cara cepat, kalian bisa gunain kontrol terus garis miring. Maka udah langsung terbuat tuh komentarnya. Untuk membuat sebuah judul, kita bisa gunakan namanya heading. Kalau kalian tahu Microsoft Word itu ada yang namanya heading. Heading ini semacam tempat untuk membuat judul kita gitu. Misalnya H1, dia elemennya H1 ya. Elemen H1. Dan lupa saya sampaikan bahwa elemen ini terdiri dari tag pembuka dan tag penutup. Tag pembukanya itu tidak ada garis miring seperti di tag penutup. Sedangkan di tag penutup itu ada. Heading ini terdiri dari H1, heading 1 sampai dengan heading 6. Heading 6. Semakin tinggi angkanya, semakin kecil hurufnya. Semakin kecil angkanya, semakin besar hurufnya. Misalnya aku buat heading judul 1 nih. Aku buat lagi elemen H2. Judul 2. Terus aku buat elemen lagi H3. Judul 3. Judul 3. Sampai dengan H6. Judul 4. H5, judul 5, H6, judul 6. Gak ada H7 ya. Awas lo ketik H7. Tapi gak apa-apa kalau kalian ingin coba untuk memvalidasi apa yang saya ucapkan gitu. Nah,
H1 sendiri dia tuh paling besar. Ini biasa digunakan untuk membuat judul pada website kita. H2 digunakan untuk membuat subjudul dari website kita. H3 ini opsional. Kalian bisa gunakan sebagai judul dari card yang kalian buat atau konten yang kalian buat. Misalnya kita coba cek deh kalau kalian nggak percaya. Kita coba cek misalnya apa ya? Misalnya kita cek Instagram deh. Udah yang paling pertama juga kan. Minta login dia guys. Tokopedia aja, Tokopedia. Saya buka, saya inspek. Terus saya coba klik di bagian Tokopedia nih. Dia digunain. Sorry guys, ternyata Tokopedia-nya tuh dibuat menggunakan tag image. Aduh. Sedangkan ini subjudulnya dia menggunakan H2. Atau mungkin apa ya bagusnya ya? Lentera deh. Lentera Winamp deh. Tapi image juga sih guys. Apa ya? GitHub deh. Masa image juga. Nah, dashboard nih menggunakan tag apa nih guys? Pakai span dia guys. Facebook deh. Image juga guys. Atau website gua sendiri deh. Udah. Mana nih? Mana nih? Mana nih? Gak ada ya? Website gua deh. Nah, website gua aja dah. Image juga. Website gua pun image. Nah ini. Misalnya judul dari konten gua tuh menggunakan tag H1 gitu. Ya, kira-kira seperti itulah. Yang jelas untuk judul kalian lah. Judul 2 biasa digunakan untuk subjudul. Misalnya ini nih, kategori populer. Ini kan subjudul nih. Nah, dia menggunakan H2. Oke, sebenarnya agak sebesar ini sih, tapi aku perbesar. Aslinya seperti ini guys, tapi aku perbesar biar kalian bisa lihat perbedaannya gitu. Oke, lanjut. Apalagi ya? Coba kita cek konten kita dulu. Oke. Komentar udah sampai text formatting. Oke, misalnya nih Bul, aku mau buat sebuah paragraf. Kita komentar, hapus dulu ya. Aku mau buat sebuah paragraf nih Bul. Dan kalau kalian ingin buat sebuah teks begitu, tapi kalian nggak mau ribet, kalian bisa ketik lorem nih, terus enter, otomatis sudah dibuatkan di Visual Studio Code-nya. Terus mungkin gua akan terminal view WordPress biar dia ke bawah. Kita lebih besarin dulu nih. Nah misalnya nih Bul, kata dollar gua ingin dia teksnya bold, dia cetak tebal, bisa nggak? Bisa guys, kalian bisa masukkan tag elemen B, terus kalian masukin di antara tag pembuka dan tag penutup tag B ini. Maka kalau dilihat itu kata dollar udah bisa bercetak tebal. Ada juga yang namanya tag elemen elemen dia tuh kegunaannya untuk cetak miring. Kata Ahmed di sini dia cetak miring gitu. Apalagi ya tag apa ya lagi ya. Nah ya nih,
Dan yang paling penting juga ada yang namanya tag BR guys. Tag BR ini dia semacam buat sebuah paragraf jauh gitu. Misalnya aku buat tag P lagi isinya lorem. Nah dia berikan jarak nih antara paragraf pertama dan paragraf kedua. Kalau aku hapus BR nya dia akan ke atas. Kalau aku nyalakan lagi BR nya atau tidak komentar lagi dia akan ke bawah. Dan kalau kalian buat lebih dari satu BR dia akan membuat jarak lebih banyak. Kalau aku mau buat garis horizontal itu pakai tag apa bol? Kalian bisa gunain pakai tag HR. Aku hanya ingin ngenalin tag ini kalau website itu atau HTML itu terdiri dari beberapa elemen yang disebut dengan tag. Itu aja. Sisanya kalau kalian ingin cari sesuai dengan kebutuhan kalian, kalian bisa search lah kira-kira apa yang ingin kalian buat. Karena HTML ini terdiri dari beberapa elemen yang banyak banget, gak bisa aku coba satu persatu. Kita lanjut dulu nih, apalagi nih, heading sudah, text formatting nih, ada tag em, strong, i, u, ini u untuk underline, mark, smile, sub. Mark ini kalian tahu gak sih kalau kalian punya sebuah kertas terus kalian berikan stabilo, nah mark juga seperti itu guys. Coba kita berikan mark ya, elemen mark di bagian conceptual.elip ini. Nah dia seperti diberikan stabilo. Kalau aku ganti warnanya bisa nggak bul? Bisa. Kalian gunain tag kalian gunain CSS karena itu tugas dari CSS guys. Terus lanjut lagi, bentar ya aku baca dulu. Kita akan belajar apa lagi nih? Kalian bisa coba-coba nih. Ini strong, em, b, iu, mark, smile, dan lain-lain lah. Hyperlink dan gambar. Oke, kita akan belajar hyperlink dan gambar. Sekaligus belajar mengenai atribut. Untuk membuat image yang ada pada konten website itu simple banget. Kalian sisa gunain tag img, terus enter, terus kalian masukkan path-nya atau tempat disimpannya file tersebut dari berkas indeks HTML kalian. Karena saya menyimpan gambarnya itu di lokasi atau direktur yang sama, saya cukup menuliskan download.jpeg gitu. Tuh udah muncul tuh gambarnya tuh, besar banget lagi, bisa di scroll juga, di scroll horizontal dan di scroll vertikal gitu. Nah ada juga nih yang namanya atribut src sama alt. src ini kegunaannya untuk untuk tempat gambar kalian di mana diletakkan. Jadi kalau salah src-nya ya konten gambar kalian itu gak muncul. Kalau benar ya muncul gitu. Ini alt sebagai perkenalan dari website kalian agar ketika gambar kalian path-nya salah dan tidak muncul gambar apa-apa, bisa nih diberikan alt, misalnya gambar jalanan. Otomatis dia akan membuat sebagai penanda gitu bahwa image yang ditampilkan ini merupakan sebuah gambar jalanan gitu. Coba kita bagusin lagi path-nya. Nah udah terbaca kan ini gambarnya, udah terbaca gambarnya. Aku mau ukurannya udah di-spill sih sama chatbot nih. Aku mau gambarnya kecil, gak terlalu besar, gimana? Kalian bisa gunain atribut width sama dengan, nah width height-nya ini ukuran pixel, width-nya itu ukurannya 500 pixel
sedangkan height-nya ukurannya itu 300 pixel. Kalau kalian mau kecilin lagi bisa ke 200, bisa ke 100, bisa gitu. Tetapi karena ini gambarnya gepeng kan, karena tidak sesuai dengan dimensinya gitu, saya harapkan gunain salah satu atribut ini antara width atau height biar dia menyesuaikan gitu. Kalian sisa pilih, kalian mau atur widthnya atau widthnya atau heightnya gitu. Misalnya saya ingin gunakan height aja, maka ini udah agak gepeng lagi. Atau saya ingin berikan widthnya aja, ya udah agak gepeng juga gitu. Kalau kalian berikan dua-duanya itu kemungkinan untuk gapingnya itu lebih besar. Terus ada lagi nih yang namanya tag A atau tag anchor. Nah, dia sama nih seperti tag image, elemen image. Dia punya atribut juga, tetapi dia atributnya href. Href ini digunakan untuk biar kita biar kita ketika misalnya klik link ini, dia akan ke website mana atau ke berkas HTML mana lagi, seperti itu. Misalnya aku buat ambil dari konten GitHub ya, atau URL GitHub, aku paste ini di sini. Jadi ketika aku klik linknya ini, otomatis akan masuk ke bagian GitHub gitu. Atau mungkin kalian ini kan kalau diklik otomatis akan page yang bagian sini akan tergantikan oleh konten GitHub. Kalian bisa berikan atribut tambahan biar ketika kalian klik dia tuh seperti ini. Nah seperti ini, berkas index.html-nya agak tergantikan gitu sama GitHub. Kalian bisa berikan atribut target sama dengan min blank. Fungsinya ketika saya klik, dia akan membuat tab baru gitu. Seperti itu. Ini udah tab baru nih. Ya, begitulah. Dan ini kan ada underline-nya, ini diatur di CSS juga ya. Terus misalnya nih gua mau image-nya ketika diklik dia tuh membuka GitHub gimana tuh Bol. Kalian bisa sisipkan image-nya di dalam tag A ini guys. Jadi kita ambil tag image-nya, masukkan ke dalam tag A. Nah otomatis kalau image-nya diklik dia akan membuka satu new tab yang akan terhubung ke GitHub karena di href kita ini berikan URL GitHub gitu. Tuh, dia akan membuka new tab baru yang akan ke GitHub. Atau bisa juga tag anchor ini untuk berpindah-pindah konten antara website kita. Tapi kita buat file baru dulu ya, namanya file1.html. Kita buat struktur dasarnya, terus H1 ini hello file1. Nah kalian bisa ganti nih hrefnya menjadi file atau nama berkas yang kalian buat, file1. Otomatis kalau kalian klik di bagian gambarnya, dia akan membuka konten yang ada pada file1 ini. Misalnya klik, nah terbuka nih isi dari konten file1, hello file1. Terus kita juga bisa berikan anchor itu untuk berpindah-pindah antar website kita. Misalnya gini teman-teman, aku punya sebuah paragraf lorem misalnya, terdiri dari
terdiri dari beberapa konten gitu. Misalnya aku buat div, namanya asal aja dulu, dia 300 kata. Ini kan udah panjang nih, ya enggak, kayaknya 300 kata terlalu panjang sih. 2 kata dah, di follow aja, udah bisa di scroll juga. Aku buat 3 deh. Nah terus aku buat tag A nih, tag A berjumlah 3 sesuai dengan jumlah paragraf yang aku buat. Di bagian tag paragraf ini aku berikan atribut yang namanya ID. ID ini semacam penanda dari elemen P. Tetapi kalau kalian tidak gunain ID ini, mending gak usah, karena ini berat banget di load sama websitenya. ID ini akan berguna ketika kita menggunakan JavaScript. Misalnya nih, aku ingin ke bagian paragraf 1. Paragraf 1, ini ID-nya paragraf 2. Biar lebih mudah. Ini bagian paragraf 3. Ini juga sama, dia nunjuknya ke paragraf 2, dia nunjuknya ke paragraf 3. Kita save, kita langsung lihat nih perbedaannya apa aja. Kita lupa berikan sebuah kata yang akan diklik. Misalnya go to P1. Simple aja. Go to P1, ganti P1 jadi go to P2, go PT3. Nah, udah muncul nih. Istimewanya Anchor ini atau elemen A ini, dia akan melakukan scroll sesuai dengan penanda yang dia buat. Misalnya go P1, dia akan ke paragraf 1. Go P2, dia akan ke paragraf 2. Mungkin kita akan kasihkan penanda karena katanya sama semua. Paragraf 1, paragraf E2, paragraf E3. Jangan bingung dulu, karena ini gampang kan, belajar mah gampang mah ya. Belajar santai aja belajar mah. Kalau kalian lihat, ketika kalian sudah melakukan klik pada tag A, elemen A, itu udah mempunyai warna ungu. Sedangkan kalau kalian belum melakukan klik pada elemen A, dia akan berwarna biru. Ketika aku tekan elemen atau Anchor P1, dia akan ke paragraf 1. Ketika aku tekan go to P2, dia akan ke paragraf 2. Ketika aku tekan go to P3, dia akan ke paragraf 3. Tetapi karena ini udah agak bisa di scroll atau mentok, kita akan buat tag BR dulu biar bisa di scroll. Kita buat banyak gitu. Nah udah bisa nih. Jadi kalau aku klik go to P3, dia akan ke paragraf 3 gitu, dan dia yang paling atas. Oke, kita jelaskan. Ini harefnya sebuah penanda yang langsung natandai ke ID. Dia langsung mengarah ke ID yang dimaksud. Misalnya pagar paragraf 1, dia akan ke bagian paragraf 1 berdasarkan ID-nya. Ini kan paragraf 1, ini ID elemen P paragraf 1, ya dia tunjuk. Ntar kita selesai aja dulu ya, baru kita mengetik ya, baru kita lakukan penjelasan kayaknya biar kalian lebih paham, ya enggak sih? Oke, gini guys, ntar. upload harusnya kalian paham sih tanpa gue jelasin juga. Ini sebuah ID dari paragraf 1. Anchor ini dia menunjuk ke paragraf 1. Kenapa dia bisa tunjuk?
karena dia menandai berdasarkan dengan nama ID-nya. Begitu juga angkor bagian 2, dia tandai paragraf 2 karena di bagian harefnya ini dia tertuju ke elemen 2 gitu. H3 juga demikianlah. Jadi otomatis ketika harefnya ini ditekan, dia akan pergi ke elemen yang dimaksud. Seperti di paragraf P ini. Begitu juga dengan paragraf 2 gitu. Apalagi ya, image udah, haref udah. Ntar kita lihat silabus dulu. silabus udah. UL OL li. Nah, kita udah tahu kalau kita akan membahas UL li ntar li UL li sama OL. Nah, ada titik-titik nih guys. Apa nih guys? Coba tebak. UL li OL merupakan sebuah pembuatan konten list gitu. Misalnya kalau aku buat misalnya di bagian canvas tadi, aku kan buat list seperti ini nih. Bentar. Oke, aku kan buat, kalau kalian buat manual ya, kalian gunain list ini dengan cara gini nih. Halo, terus kalian enter, udah jadi list keduanya. Kamu, list ketiga, list keempat, list kelima, list keenam. Atau enggak, kalian bisa gunain kontennya tuh gak berupa angka gitu, tapi titik-titik. Seperti yang ada pada sini nih. Ini kan gak angka nih listnya nih. Dia titik-titik. Begitu juga di website kalian dapat membuat itu loh. Di list. Dengan cara kalian buat tag UL dulu. UL ini unordered list. Artinya dia akan membuat sebuah list yang tidak berurut. Misalnya gini nih. Nah, otomatis udah jadi di list itemnya. Item 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan OL dia itu ordered list. Artinya listnya akan berurut. Jadi karena dia berurut, ini akan berubah menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu. Simpel kan? Gampang loh. Terus sebenarnya kalian bisa cari type dari OL ini atau UL nantinya. Kalian bisa ubah nih angka, berupa tulisan Romawi gitu. Kalian bisa, misalnya aku mau ganti 1, 2, 3 menjadi ABC. Aku sisa berikan atribut type terus masukkan A. Nah, otomatis dia akan berubah nih menjadi ABC. Begitu juga dengan A kecil, dia akan mengurutkan jadi huruf kecil. Coba kita tengok L dulu. Dia type-nya berisi apa? This. Apa bahasa ini aku tahu? Bentar, coba. Type. Dia juga mempunyai tipe sendiri gitu guys.
Begitu juga dengan UL, dia mempunyai type tersendiri, teman-teman. Ini kan kalau type A dia bulat-bulat gini nih. Kita defaultnya dia bulat-bulat kan, itu namanya disk. Atau kalau mau kotak itu namanya square. Seperti itu. Dan masih ada satu lagi, saya lupa namanya apa gitu. Selanjutnya UL udah kita bahas. Terus kita akan melakukan pembuatan table. Untuk membuat table, kalian cukup gunain elemen table. Di dalamnya kalian berikan baris. Barisnya itu dibuat dengan tag tr gini. Terus dalam satu baris ini, bentar kita gambar dulu. Selanjutnya kita akan melakukan pembuatan yang namanya table. Sebelum membahas table, kita coret-coret dulu di kanvas ini. Biar kalian lebih paham. Aku juga mudah menjelaskan. Table kan gini. Dia berisi yang namanya baris. Dia berisi berupa baris. 3 baris saja dulu. Dan dia berisi yang namanya kolom. 3 kolom aja dulu. Gini. Habis ini. Gini. Ini namanya baris pertama, kolom pertama. Kita singkat saja 1.1. Tulisannya terlalu besar ya. Ini namanya baris kedua. Kita bilang aja 1.2. Terus ini 1.3. 1.4. Sorry. Harusnya 2.1. Karena dia baris kedua, kolom ke-1. Ini baris kedua, kolom kedua. Baris kedua, kolom ketiga. Baris ketiga, kolom ke-1. 32, 33. Dari kiri ke kanan itu disebutnya kolom. Ya enggak. Bentar kan gue tahu loh baris kolom. dari bawah ke atas itu disebut dengan baris. Untuk membuat baris di HTML itu kita bisa gunain tag tr. Tag tr atau elemen tr lah. Gini, biar lebih memudahkan elemen gue panggil tag aja ya guys ya. Itu dua hal yang berbeda. Ingat. Untuk membuat kolom kalian bisa gunain th atau enggak kalian bisa gunain td. Kita belajar teori dulu guys. Teori itu penting guys. Kalau kalian gak ngerti teorinya, kalian akan sulit untuk praktek. TD. Perbedaan TH sama TD apa, Bol? Kalau TH biasa digunakan untuk judul dari table. H1
H1 lagi 1.1, 1.2, 1.3 kita bisa gunakan sebagai judul dari tabel kita. Misalnya ini nanti sebuah mahasiswa, kelasnya apa, nomor atau NIM-nya berapa. Sedangkan TD itu lebih bagus digunakan sebagai konten dari tabel kita gitu. Jadi kita akan membuat hal yang seperti ini menggunakan elemen yang ada pada HTML gitu. Kita pertama-tama bungkus dia menggunakan table. Setelah elemen table jadi, kita buat nih barisnya dulu. Ya enggak? Kita buat barisnya dengan tag tr. Baris pertama kita ingin isikan, kalau biar lebih mudah kalian bisa th terus kali 3. Dia akan membuat 3th gitu. Kalian bisa isikan 1.1, 1.2, 1.3. Nah, udah jadi nih tabel kita. Dia baris pertama kolom pertama itu 1.1, baris pertama kolom kedua 1.2, begitu juga 1.3. Untuk membuat baris lagi ke bawah sesuai dengan tabel yang kita buat, itu kita bisa buat tag tr lagi dong. Biar apa? Biar ke bawah lagi. Biar membuat baris baru lagi gitu. Dan kolom yang sama. Gimana Bul kalau aku hapus 1? Ya dia akan ke samping sebelah kiri. Artinya kalau kalian buat tr lagi, dia akan tetap sama, tetapi nilai dari 3 dari baris kedua ini akan kosong karena kalian tidak isi dia. Kecuali kalau kalian isi, dia akan sejajar seperti ini. Ya enggak. Coba kita buat ini menjadi baris kedua, 2, ini menjadi baris ketiga gitu, 3. Nah, ini sudah selesai nih, seperti tabel yang kita buat pada gambar tadi, kanvas tadi. Terus di teori tadi kita belajar bahwa th ini digunakan untuk judul, sedangkan td digunakan untuk konten. Aku ingin baris pertama ini nantinya untuk judul, baris kedua dan 3 nih untuk konten dari tabel kita. Jadi kita ganti th-nya, tag th-nya. Kalian bisa, kalau kalian lebih mudah nantinya itu kalian bisa gunain shortcut th, Ctrl D, 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 Ctrl D sampai terseleksi semua. Terus kalian ganti nih th jadi td. Kalian isc, selesai. Nah, perbedaannya apa sih th sama td gini? Kalau th dia cetak tebal, kalau td ya dia sama seperti tulisan biasa gitu. Kalau pakai paragraf. Tuh, sama kan? th sama paragraf. Gitu. Oke. Katanya table kok bordernya gak ada. Kita melakukan konfigurasi lagi nih guys. Kita tambahin border sama cell padding dan cell spacing. Nah gini, cell padding itu merupakan padding. Padding itu jarak di dalam dari sebuah elemen, sedangkan cell spacing itu dia jarak dari sebuah sebuah garis ini. Misalnya aku tambahin cell spacing, kita kasih 00 semua aja. Kita kasih 00 aja semua dulu. Pertama kita berikan atribut border biar dia memiliki border gitu. Bordernya lebih kentara. Nah, border 1. Kalau border 5 lebih tebal lagi. 10 juga bisa. Enggak deh. Ini masa enggak bisa? Itu bisa. Tetapi gak mungkin kan kalian buat tabel bordernya 10 mentok-mentok 2 lah. Atau 1 aja.
cell padding ini jarak antar elemen dengan bordernya. Kalau paddingnya semakin besar, artinya padding atau jarak dari elemen ke bordernya semakin jauh. Misalnya saya letakkan 2, tuh semakin jauh dia dari bordernya, makanya bordernya ini kelihatan semakin besar gitu. 5, tuh 10, tuh elemennya atau kontennya semakin jauh sama bordernya. Sedangkan cell spacing, kalian lihat sendiri perbedaannya gitu. Gak mungkin kan kalian buat border seperti ini. Jadi makanya cell spacing itu kalian berikan 0 aja. Selanjutnya di tabel, di TR, di TH ada yang namanya call span dan row span. Call span dan row span. Apa sih perbedaan dari call span dan row span? Apa sih persamaannya? Nah, begini guys. Ketika saya ingin membuat sebuah halaman website saya, menggabungkan baris pertama dengan baris kedua, ini yang disebut dengan call span. Artinya dia akan menggabungkan kolom pertama dan kolom kedua. Ketika saya ingin menggabungkan baris kedua dan baris ketiga, ini yang disebut namanya row span. Oke, paham sampai situ? Misalnya gini. Untuk membuat sebuah row span, atau mungkin kita gabungkan dulu. Untuk membuat sebuah row span, aku ingin gabungkan nih 2.3 dengan 3.3. Artinya, saya harus menghapus 3.3 ini. Iya dong. Dan memberikan 2.3 ini baris baru atau membuat baris 2.3 ini ke bawah. Jadi dia mengambil jatah dari 3.3 tadi ini dengan memberikan atribut row span 2. Otomatis baris ke 2.3 dan baris ke 3.3 dia tergabungkan. Kalau saya tambahkan lagi, formatnya lagi jadi berantakan. Karena yang harusnya jatahnya ini sudah diambil, dia malah menambahkan kolom baru gitu. Jadi kita hapus dulu. Kenapa namanya row span? Karena kita ingin menggabungkan sebuah baris. Kalau kita ingin menggabungkan sebuah kolom, ya disebut lagi namanya call span. Seperti contoh tadi, kita gabungkan 2.1 dengan 2.2. Dengan cara kita harus hapus dulu 2.2-nya, lalu memberikan call span 2. Artinya saya ingin membuat 2.1 ini mengambil atau mempunyai sebuah nilai, mempunyai sebuah kolom 2 gitu. Maka dia akan mengambil jatah 2.2 gitu. Bagaimana kalau call span 3 untuk 1.1? Ya gampang. Kalian bisa buat call span terus berikan angka 3. Karena kalian ingin membuat 1.1 ini menjadi 3 kolom. Ini formatnya berantakan karena kalian belum hapus 1.2 dan 1.3. Ketika dihapus, formatnya jadi normal. Gitu. Sampai sini aman kan? Untuk stylingnya gimana ini ke tengah dan segala macam, itu menggunakan CSS. Kita akan belajar di CSS situ walaupun ada atributnya, tetapi kita tidak akan bahas karena itu dilakukan menggunakan pure CSS nantinya gitu. Oke. Apalagi yang kita bahas? Ntar kita ke dokumen dulu, lihat playlist.
OLI, table juga udah, TR udah, TD, TH, constant, response udah, form, input, label, text area, button. Oke, untuk form dasarnya itu ada tag form. Kita belajar tag form lagi. Pembuatan formulir. Tag form ini digunakan untuk membuat formulir. Misalnya kalau kalian ingin login, nah ini semua dibuat menggunakan tag form. Ingin login, ingin mengisi data, ingin mengisi sebuah teks begitu, itu menggunakan sebuah tag form. Dia dibungkus dengan tag form. Artinya saya ingin membuat sebuah formulir login lah. Kita bagusnya spesifikasinya lebih spesifiknya begitu. Pembuatan formulir login. Di bagian atribut action ini kalian abaikan dulu. Di form itu terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama ada input. Yang kedua ada button. Yang ketiga ada label. Kita bahas input label dulu. Untuk buttonnya kita pinggirkan dulu. Untuk membuat sebuah inputan seperti username misalnya, dan tag label ini kegunaannya apa? Ketika kita memberikan input, tag input, dia akan langsung membuat nih sebuah inputan atau formulir gitu yang bisa kita isikan, masukkan inputan, dan stylenya ini berbeda-beda berdasarkan dari browser yang kalian punya. Misalnya saya menggunakan Microsoft Edge, tampilan formulirnya atau inputannya seperti ini. Ketika saya lakukan fokus atau klik pada formulirnya, bordernya tuh hitam gitu. Ketika saya gunain Mozilla, aku gak ngeblank ini. Google Chrome, tampilannya juga akan berbeda gitu. Oh sama, sama guys. Ada browser lain gak? Pernah harus install dulu. Gak usah. Intinya tampilan dari input ini setiap browser itu berbeda. Ketika kalian gunakan Microsoft Edge, Mozilla, Opera, DuckDuckGo, dan segala macam, itu berbeda juga tampilannya. Entah itu dia nantinya warna biru, warna ungu, warna orange, jingga, kelabu. Dia berbeda. Tipenya juga berbeda. Misalnya ini tipe teks biasa aja gitu. Ketika kita ingin membuat sebuah paspor, dia itu tipenya harus paspor. Keuntungannya apa, Bro? Keuntungannya ketika kita menginputkan sesuatu, karakter yang kita tulis itu tidak terlihat. Supaya bisa terlihat, itu ada tanda matanya. Ambek dia. Nah ini. Misalnya aku tulis aku mau pergi. Misalnya aku tulis aku mau pergi. Ketika kita tekan tombol mata, maka akan tampil karakter yang kita tulis. Tadi aku bercanda guys, bukan aku mau pergi yang aku tulis, tapi aku mau gitu.
Oke, kita kasih ke bawah lagi dulu. Tag label ini untuk apa, bro? Sabar. Kita coba dulu. Ini teks. Ini paspor. Ketika teks atau paspor itu berbeda. Oke, berbeda. Ini teks, ini paspor. Label itu digunakan untuk membuat pengenalan. Karena kan ini bentuknya sama. Kita gak tahu nih. Yang mana nih teks, yang mana nih paspor, yang mana email, yang mana username. Kita gak tahu itu. Makanya kita buat sebuah label untuk melakukan pengenalan terhadap user bahwa ini nih tag username nih. Ini untuk username nih. Ini bagian paspor. Biar username-nya tahu bahwa bagian ini adalah username, bagian ini adalah paspor. Untuk menunjang aksesibilitas dari user, ketika jarinya klikan, dia klik gak kena pas ke bagian inputan sini, entah itu kalian buatnya terlalu kecil gitu, kita bisa melakukan aksesibilitas menggunakan label ini. Jadi ketika dia klik username ini, kata username ini, dia akan langsung fokus. Kembali lagi, dia menggunakan yang namanya ID. Name. Kita berikan nama username-nya. Misalnya username. Terus for-nya ini mengacu kepada name-nya. Name-nya apa nih? Inputan teks. Ya username. Dia mengarah ke username. Jadi ketika saya klik username, teks username-nya nih, dia akan fokus ke input teks. Sorry, bukan name, sorry. Aduh, lupa nih. Username. Dia akan mengarah ke input teksnya. Ketika saya klik paspor, dia akan mengarah ke paspor. Enggak, karena saya belum buat ID-nya untuk paspor. Jadi saya buat ID untuk paspor. Dan mengarahkan bagian labelnya ini untuk mengacu kepada ID paspor. Ketika saya klik paspor, betul tadi name, betul tadi guys, harus sesuai dengan name. Aduh, ngaco nih browser guys. Paspor. For ini mengacu kepada name username. For paspor ini mengacu kepada name paspor. Sorry guys, tadi agak bermasalah browserku. Kira aku yang tolol, ternyata browserku yang salah. Ketika aku klik paspor, maka akan tertuju ke paspor. Tuh. Gitu. Adapun tipe data lainnya. Tipe input lainnya seperti ada yang namanya misalnya checkbox. Sorry. Ada yang namanya checkbox. Ada yang namanya apalagi selain checkbox ya. Radio button. Apa lain nama tipenya tuh bro? Lupa bro. Radio. Kita juga berikan label biar ada pengenalannya begitu. Radio. For-nya juga kita samain radio. Name-nya juga radio. ID-nya pun radio dah. Radio. Atribut name ini penting supaya mengacu kepada label, dan biasanya framework seperti Laravel untuk mengambil inputan dari user itu menggunakan sebuah mengacu kepada name-nya gitu. Tadi gitu. Kita tag BR dulu biar terpisah dia karena dia inline. Oh iya, saya lupa bahwa input ini merupakan displaynya dia itu inline. Tahu kan inline itu ketika kita membuat inputan baru,
dia akan otomatis ke samping. Berbeda dengan block, dia akan ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Gitu. Nah, kita bahas lagi nih, checkbox sama radio. Radio ini kita memilih salah satu. Misalnya memilih jenis kelamin, karena nggak mungkin kita memiliki dua jenis kelamin kan, laki, pria sama perempuan. Sedangkan checkbox kita bisa gunain lebih dari satu, seperti makanan, misalnya nasi goreng, terus mie ayam. Mie ayam atau mungkin nasi uduk. Kalian bisa pilih salah satunya. Kita cek buat bayar dulu dah. Ini di bagian checkbox itu kalian bisa pilih lebih dari satu, entah itu hobi kalian apa, makanan kesukaan apa, itu kan bisa lebih dari satu. Kalian bisa gunain checkbox, bisa pilih lebih dari satu atau semuanya. Namun di radio button kita pilih nih salah satunya, karena gak mungkin kita punya jenis kelamin yang sama gitu. Dan agar radio ini nilainya berbeda, ketika kita pilih perempuan nilainya pria ketika kita pilih pria nilainya pria, perempuan nilainya perempuan, itu dibedakan berdasarkan dengan value-nya. Walaupun labelnya mengacu kepada hal yang sama, value-nya bisa kita bedakan supaya di database kita ketika user menginputkan pria, ya terbacanya pria gitu. Jadi kita ya tambahkan atribut aja yang namanya value pria. Terus perempuan kita tambahkan value perempuan. Value ini apa? Value ini adalah nilai dari radio button kita. Sama seperti radio button checkbox juga kita harus berikan value biar nasi uduk, mie ayam, nasi goreng bisa dibedakan berdasarkan value-nya. Kalaupun kita juga ingin menetapkan username di bagian username, misalnya username nyambul gitu, kita bisa berikan nih value-nya embul. Otomatis value-nya udah terisi nih embul. Jadi walaupun udah terisi kita masih bisa hapus. Gitu. Kita masih bisa hapus. Biar gak bisa dihapus gimana Bul? Misalnya isi username kalian. Nah, kalau itu kalian jangan buat sebagai value, tetapi ganti menjadi placeholder. Placeholder ini sebuah isi dari inputan yang gak bisa kita ubah, hanya sebuah penanda isi username. Nah, hanya penanda gitu. Dia muncul ketika teksnya 02. Waduh, agak berantakan ya guys ya. Maaf guys. Hehehe, berantakan banget. Nah, oke. Ini bentar username. Username. Kita pisahkan pakai tab aja ya. Ini username. Ini password. Ini checkbox. Ini radio button. Oke. Password juga sama, kita bisa berikan placeholder. Ini password. Dan kalau di submit gimana Bu? Kalau kita mau buat tombol kirim gitu, kita bisa buat menggunakan tag button. Button ini defaultnya tipenya submit. Dan udah muncul juga nih buttonnya di sini.
Tetapi karena belum ada isinya, ya tampilannya biasa aja gitu. Kita buat tag BR dulu karena dia inline. Ingat yang ada di dalam form itu semuanya displaynya inline, dia ke kanan. Kita buat sebuah elemen baru, berbeda dengan blok, dia ke bawah. Oke, kita bisa masukkan teksnya di button kirim. Oke, udah ada nih. Ketika kita masukkan nilainya, atau kita gak masukin username, kita hanya isi checkbox saja atau radio button aja nih, laki-laki, kita kirim, otomatis data kita tuh terkirim dan datanya terbaca di URL. Username dan password dan checkbox dan radio button itu memiliki nilai, tetapi bagian username dan password itu tidak ada nilainya. Agar ketika user menginputkan sesuatu yang harusnya wajib, itu harus diisi, ketika dia kirim itu kalau tidak diisi mendapatkan peringatan, gak langsung terkirim aja gitu ke server, kita harus berikan type yang namanya attribute yang namanya require. Begitu juga dengan password. Artinya user harus menginputkan sesuatu. Kan sebelumnya kalau tekan kirim kan datanya langsung terkirim gitu. Datanya langsung terkirim. Begitu aja tanpa validasi. Ketika kita kirim sekarang karena sudah kita belikan require, atribut require, itu sekarang tidak bisa. Please fill out this file. Karena required ini ya dia sebagai penanda gitu, sebagai form validation bahwa username dan password itu wajib untuk diisi, sedangkan checkbox dan radio button itu tidak wajib gitu. Dan bagusnya lagi kita bisa atur setiap karakter dari username ini seberapa panjang. Misalnya kita berikan max length. Max length dari username kamu itu 10. Jadi ketika saya menginputkan nama lebih dari 10, itu gak bisa gitu. Tuh, dibatasi. Saya udah tekan keyboard saya dan udah gak bisa nambah lagi. Karena saya berikan atribut max length. Artinya max atau panjang dari karakter inputan yang saya masukkan itu panjangnya maksimal 10. Ketika saya berikan yang namanya atribut min length 3, saya harus menginputkan lebih dari 3 karakter. Kalau enggak saya masukkan, itu gak bisa terkirim. This length is to 3 karakter or more. You are currently using a 1 karakter. Artinya, saya hanya memasukkan satu karakter. Tapi kalau saya masukkan 3, itu udah bisa. Datanya udah terkirim. Ketika user membuka website kita, dia harus melakukan klik pada username terlebih dahulu, baru bisa mengisi sebuah formnya gitu. Agar ketika user melakukan atau ingin melakukan login, kita bisa langsung tujukan ke user kita bahwa dia langsung autofocus gitu. Dia autofocus. Manfaatnya adalah ketika user membuka website kita, dia langsung fokus ke username-nya. Jadi user hanya perlu langsung mengetikkan tanpa melakukan klik. Itu namanya aksesibilitas. Jadi user gak perlu repot-repot lagi tuh. Klik username, klik password, checkbox. Dia bisa langsung mengisi username tanpa klik username lagi. Aksesibilitas itu penting teman-teman. Oke, mungkin itu aja form ya yang bisa saya sampaikan gitu. Masih ada banyak tipe lain, kalian bisa coba
ada tipe range seperti ini, dan masih banyak lagi lah. Kalian bisa explore explore. Kita bahas apa lagi ya? Ada form, udah input text area. Oke, aku udah lupa sih. Misalnya kalau kalian ingin buat karakter gitu atau sebuah komentar, kalian bisa gunain tipe, atau gak usah pakai input aja, kalian bisa langsung pakai elemen text area ini. Ada atribut bagus lagi nih yang namanya apa ya, disable. Jadi user gak bisa melakukan inputan nih sama form kalian. Biasanya digunakan ketika semua form ID ini belum lengkap ya. Kita ini atur sebagai tombol kirimnya ini kita atur sebagai disable. Ketika semua udah diisi baru kita aktifkan lagi. Tetapi itu menggunakan JavaScript. Ini HTML. Oke. Bentar, udah jam 3 bulan 6 tanggal 1 juga. Aku nonton bola dulu baru aku lanjut. Baik, kita lanjut lagi mengenai pembahasan tentang media di HTML. Bagi kalian yang sadar kenapa baju saya berbeda, karena waktu saya tag videonya berbeda juga. Gara-gara mau nonton UCL 5-0 PSG Inter. Membosankan. Oke, di media di HTML ini ada yang namanya elemen video, elemen audio, terus ada juga atributnya yaitu controls, autoplay, loop, dan lain-lain. Oke, langsung saja kita bahas mungkin. Dan sekedar informasi juga, kode sebelumnya terhapus gak sengaja karena lagi bersih-bersih penyimpanan gitu. Oke, kita langsung buka aja index.html-nya biar kalian juga lebih mudah lihatnya. Kita bagi dua aja biar lebih kelihatan gitu perubahannya setelah kita coding. Pertama kita akan bahas mengenai video dulu ya. Untuk membuat sebuah video kita memerlukan elemen yang namanya video. Terus kita berikan src-nya. Src-nya ini kita isikan dengan video kita. Nah, di sini langsung saja video.mp4, tidak ada garis miring, tidak ada titik-titik karena dia juga tidak masuk di folder baru. Coba kita langsung tulis video. Nah, videonya ini udah tampil tapi masih belum bisa di play. Tetapi sebelum kita lakukan konfigurasi biar bisa di play, saya mau atur width-nya dulu. Width-nya itu saya mau 300 pixel. Untuk tingginya tidak usah saya atur karena takutnya hasilnya gepeng. Jadi kalian pilih aja mau pakai width atau mau pakai height. Gitu. Supaya bisa di play kita masukkan atribut yang namanya controls. Nah, controls ini membuat agar video kita mempunyai tombol play, tombol suara bisa naik turun, terus bisa di full screen juga. Kalau ada titik menu 3 nih, more option, bisa kita download juga. Sama atur kecepatannya. Coba kita play, begini suaranya. Atau begini mungkin videonya. Oke, sudah cukup. Ini kan video.mp4 karena index.html sama video itu satu directory. Kalau video ini misalnya kita masukkan di folder video, tentu di src-nya juga itu kita ganti menjadi video / nama file kita, yakni saya nama filenya video.mp4. Saya masukkan juga formatnya nih, video.mp4, maka akan terbaca gitu. Tetapi membuat elemen video sebenarnya
ada cara yang lebih bagus, cara yang lebih worth it, UX yang lebih mantap. Tidak seperti ini. Kita hapus dulu src-nya. Nah, di dalam elemen video elemen video ini kita jadikan parent. Terus di dalam elemennya itu kita pakai elemen source. Nah, source ini kita berikan sebuah src-nya yang mengarah ke video tadi, yakni video/video.mp4. Oke, dan udah berhasil terplay. Keuntungan memisahkan video dengan source ini, ketika browser yang user gunakan itu tidak support dengan elemen video, karena entah itu browser yang user gunakan itu usang, sudah terlalu lama versinya, kita bisa berikan peringatan bahwa video tidak tampil, video tidak dapat diputar karena browser yang Anda gunakan tidak mendukung tag video gitu, atau mendukung video aja, karena kalau tag user pasti bingung. Hasilnya tetap sama, masih bisa di play kok, santai aja. Nah, coba saya salahkan tagnya, maka hasilnya ini yang muncul itu seperti berikut. Nah, seperti ini nanti muncul kalau user tidak dapat melakukan play. Seperti itu. Kita benerin lagi. Terus untuk audio, kita copy aja yang video. Kita hanya ganti tagnya aja sih, audio. Hasilnya sama. Kita komentar dulu untuk elemen videonya. Nah, ini yang muncul audio. Walaupun saya menggunakan format video.mp4, mp4 ini kan sebuah video ya. Kalau musik itu mp3. Walaupun saya pakai .mp4, karena saya membungkusnya dengan elemen video, ya hasilnya akan menjadi suara gitu, menjadi sound yang tampil itu hanya suara dari videonya doang gitu. Sama dengan elemen video, ketika saya sengaja salah, yang tampil itu ini, audio tidak dapat diputar karena browser. Seperti itu. Oke, kita lanjut yang namanya semantic element. Kita bahas dulu nih semantic element. Ntar live server. Apa itu semantic element? Semantic element adalah cara kita menulis pemrograman dengan memisahkan konten-kontennya, seperti header untuk header, navigasi untuk navigasi, konten utama kita untuk main gitu, kita bungkus dengan elemen main. Terus kita bagi dia per section, kita bagi dia per artikel, seperti itu. Untuk informasi penulis atau artikel terkait itu kita bungkus dengan aside. Terus di bagian paling bawah kita bungkus dengan footer. Itu begitu. Apa sih keuntungannya SEO? SEO semantic element. Keuntungan dari semantic element yang pertama, dia itu memberikan aksesibilitas terhadap user. Apa itu aksesibilitas? Nanti kita bahas. Yang kedua, website kita itu SEO-nya bagus. SEO ini salah satu contoh ya, misalnya website kita mempunyai sebuah artikel rumah begitu. Nah, kalau SEO-nya bagus,
otomatis browser juga membaca konten kita ini jauh lebih mudah, karena dia udah bisa cari tahu nih, wah ada tag artikel nih, berarti ini adalah konten utamanya. Wah, headernya ini nih, headernya sesuai tidak yang dimaui sama user. Maka dari itu, ketika kita menggunakan semantic element, itu sangat dibutuhkan oleh browser karena lebih cepat load lagi gitu, lebih cepat ngeloadnya, karena udah tahu bahwa header ini biasanya di atas, navigasinya ini biasa di dalam header, atau mungkin bisa juga dibuat agar navigasinya di bawah dari header, tergantung konten kita, atau biasanya juga aset ini di luar main, tergantung konten yang kita sajikan. Seperti itu ya, membuat website kita, kalau SEO-nya bagus ya, membuat website kita itu bisa yang paling atas ketika orang lain melakukan pencarian di browser, mesin pencari lah. Oke, lanjut ke form. Nah, di form kita akan belajar yang namanya aksesibilitas. Elemen form ini dan tag yang ada di dalamnya seperti input, label, atau mungkin button, text area, banyak. Nah, defaultnya ini dia bisa dikontrol melalui keyboard. Untuk apa dikontrol melalui keyboard? Agar orang yang mengakses website kita itu lebih dipermudah lagi, karena kita tidak tahu nih yang akses website kita nih siapa, apakah dia tunarungu, apakah dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar dengan baik, buta warna, dan segala macamnya. Makanya tag form ini dikatakan baik dari segi aksesibilitas adalah karena dia dapat dikontrol menggunakan keyboard. Oke, saya beri contoh, mungkin Anda bisa mendengar. Pertama Anda lihat saya memiliki tag form, terus ada label, nama lengkap, ada inputan, dan segala macam lah. Terus saya coba jalankan screen reader menggunakan Windows begitu, Control Windows Enter, maka screen readernya akan aktif. Scan narrator window heading level form register C personal Nama lengkap, edit required scan off email, username, kata sandi, konfirmasi kata sandi, daftar. button scan off exiting narrator. Nah, kalian bisa lihat bahwa dia tuh bisa ngebaca gitu bahwa ini adalah sebuah inputan yang kita harus mengisi nama lengkap. Kenapa saya bisa menyebutkan harus? Karena dia tadi menyebutkan required, artinya ya harus diisi gitu, tidak boleh tidak. Kalau tidak diisi ya datanya tidak akan terkirim, karena ada sebagian form yang atau inputan yang belum diisi. Nah, bagaimana jika kita menggunakan inputan ini tetapi menggunakan div biasa aja gitu? Mungkin kalian agak bingung ya. Kita hapus dulu bagian sini, di bagian form ini. Mungkin kalian bingung maksud saya. Begini, ada orang atau ada programmer gitu membuat sebuah inputan menggunakan div. Kalian percaya gak? Bisa. Dan saya juga paham bahwa itu bisa dilakukan. Misalnya kita buat div ya, terus di sini kita berikan inputan. Oke, di sini masukkan nama Anda. Nah, kalau kita gunakan screen reader,
dia itu tidak bisa dikontrol melalui keyboard. Si elemen div ini tidak bisa dikontrol melalui keyboard. Coba kita jalankan. Scan. Narrator. Form register C. Workspace. Tab. New app. View. Scan. Workspace. Tab. New app. Scan. Workspaces. Button. Has pop. Exiting narrator. Nah, kalian bisa lihat bahwa div ini tidak bisa dikontrol melalui yang namanya keyboard. Tidak bisa difokuskan aja begitu. Jadi yang bisa itu dikontrol melalui keyboard yaitu menggunakan tag form dan elemen yang ada di dalamnya. Supaya bisa tag div ini dikontrol melalui keyboard, kita perlu yang namanya tab index. Tab index. Nah, ini tab index 0. Kita coba lihat ya. Harusnya kita bisa fokus lagi nih. Kita bisa kontrol melalui keyboard. Scan. Narrator. Form register C. Form register C. Form registrasi masukkan nama Anda. Exiting narrator. See? Kalian dengarkan? Dia sudah bisa melakukan fokus terhadap div-nya. Begitu. Tetapi kita juga bisa edit dia menggunakan yang namanya content edit table. Kita buat jadi true. Jadi masukkan nama Anda ini sudah bisa kita edit menggunakan keyboard. Kan tadi sebelumnya kan kalau kita tanpa ini itu tidak bisa diedit, dia hanya bisa fokus saja. Nih, saya tidak bisa edit, hanya fokus saja. Sedangkan ketika kita tambahkan konten edit table true, kita sudah bisa edit isinya. Sudah bisa. Terus supaya aksesibilitasnya lebih baik lagi, kita berikan yang namanya area label. Nah, di sini kita jelaskan konten utama kita apa. Seperti memasukkan nama Anda untuk keperluan data. Itu keperluan data. Kita jalankan. Form register C. Personal. Microsoft Memasukkan nama Anda untuk keperluan data. editing. Scan off. D. Exiting narrator. Jadi dengan hasil seperti itu, divs yang seperti itu, berarti kita dapat simpulkan bahwa dia bisa digunakan sebagai pengganti div. Oke, tetapi jangan Anda lakukan karena ada beberapa batasan. Ada beberapa batasan begitu. Yang saya highlight, kenapa saya kenalin ini ke kalian? Yang pertama, biar kalian tahu bahwa div ini bisa diedit dengan menggunakan atribut gitu. Terus, biar aksesibilitasnya baik, biar user yang gunakan website kalian itu gak terbatas, orang normal doang, orang cacat, orang mempunyai kekurangan gitu tidak bisa akses, makanya kalian harus berikan area label. Kenapa? Karena dia yang akan menjelaskan mengenai website kalian itu seperti apa. Secara gak langsung SEO-nya juga itu tinggi atau optimal. Nah, tab index ini diberikan agar div yang kalian punya itu bisa dikontrol melalui keyboard. Seperti itu. Kita buat contoh saja. Aku punya tag form. Nah, aku mau jelasin dulu nih bahwa tag form ini untuk apa sebenarnya. Jadi aku berikan tab index, terus area label,
Oke. Nah ini, memasukkan nama Anda untuk keperluan data dan segala macam lah. Alhasil, ketika kita jalankan screen readernya, Scan. Narrator. Form Register C. Personal. Microsoft Edge window. Form registrasi. Document. Memasukkan nama Anda untuk keperluan data. Editing. Scan off. Nama lengkap, email, username. Edit. Exiting narrator. nah secara gak langsung user yang gunakan website kita itu sudah paham gitu. Rambut orang tangan. Sudah paham gitu website yang digunakan itu bagaimana, kenapa kita harus menginputkan data, untuk keperluan apa, ya seperti itu. Terus properti yang lumayan sering digunakan juga itu ada yang namanya hidden. Nah, hidden ini menghilangkan sebuah elemen di HTML. Jadi dia hilang, tak ada tanpa terkecuali. Mana lu elemen? Gak ada isinya. Karena kita hilangkan gitu, pakai hidden. Dan nanti bisa kita atur logikanya menggunakan JavaScript. Dia cek hiddennya ada atau tidak. Kalau ada, dia hilangkan. Kalau tidak ada, dia tambahkan. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke semantic element. Nah, mungkin kalian bingung gitu. Bagaimana sih cara agar HTML kita nanti bisa terhubung dengan CSS, JavaScript? Aku spill di sini, tapi cuma sebagian. Sisanya mungkin aku buatkan playlist lagi untuk CSS-nya. Yang pertama, untuk memanggil CSS itu kita harus memanggil linknya terlebih dahulu. Link di bagian head ini. Terus kita panggil deh nama dari file CSS kita. Namanya style. Kalau saya style.css. Otomatis style.css ini akan terbaca gitu. Bentar. Style. Sorry. Salah folder. Iya, salah folder. Nah, otomatis CSS-nya ini udah berhasil ditambahkan. Kita buat navigasinya dalam header aja. Seperti ini. Bagaimana jika saya ingin memanggil sebuah JavaScript-nya? Nah, kalian usahain bahwa JavaScript kalian itu berada di sebelum tag body penutup. Jadi buat di sini dengan tag atau elemen script, terus berikan src-nya script.js. Kalau kalian coba lihat dalam penamaannya nih sama ya. Saya coba kontrol klik kiri dan scriptnya terbaca. Di dalam scriptnya sudah saya atur ketika saya melakukan klik pada navigasi sini, dia akan muncul sebuah alert. Kalian jangan bingung, nanti kita bahas. Saya klik akan muncul sebuah alert. Seperti itu. Kamu melakukan klik pada beranda. Kamu melakukan klik pada tentang. Kamu melakukan klik dengan kontak. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di bagian CSS. Kalau bisa, atau mungkin langsung dom aja. Iya. Ya. Nanti kita coba. Terima kasih. Cuy.